Oke, jangan ngerokok ya Pak ya. Ya, oke, oke. Kira-kira apa yang mau kita diskusikan nih? Ini kan tadi saya dengar Bang, Hmm, pendengar percakapan abang-abang apa, Ustadz apa yang tadi yang kawan abang? Wafi, Ustadz Wafi dengan Bang Edis. Bang Edis. Hmm, Jadi ada ini mau saya tanyakan Bang. apa itu? Hmm. Kalau yang dinamakan jihad itu memang ada Bang di orang kita Muslim. Jihad betul ada, kenapa? Nah, Oh, berarti berarti kalau berjihad itu contohnya kayak mana itu Bang? Contohnya seorang suami mencari nafkah, jihad itu Pak. Hmm. Ah, itu contohnya tuh. Seorang suami menafkahi anak istrinya, berjuang dia keluar rumah. Itu jihad itu. Oh, itu dinamakan jihad juga. Iya, jihad untuk menafkahi anak istri. Oke. Kalau kan ada ini saya dengar tadi berperang. Eh, Kalau berperang itu dikatakan jihad juga. berperang. Hmm. Ya pemimpin lah yang mengaturnya. Kalau masalah perang, Oh, oh, oh. Bedakan Pak ya situasinya aman dengan perang gitu. jadi Kalau kita seperti ini nih, kalau kita kayak gini ya Pak ya, kita di negara Indonesia, ya, apakah kita itu harus berjihad? Anda saya habisi gitu? Enggak kayak gitu. Buktinya Anda hari ini masih hidup di Indonesia Pak, menghirup udara segar Indonesia. Padahal Anda minoritas di Indonesia. ya, ya. Apakah ajaran Islam seperti itu? Jihad menghabisi orang? Kan Anda hidup di Indonesia. Gitu. Jadi Pak ya, kalau masalah oknum tuh banyak gitu. Oknum tuh banyak. Bukan agamanya yang salah, tapi orangnya yang salah. Ya, boleh. Bisa dikatakan ya benar juga itu, benar juga. Iya. Makanya saya tanya tadi dari awalnya sama Pak Ustadz, sama Bang Yusuf Pei, apakah berjihad itu ada di kita Muslim atau tidak? Kata Bang Ada. Yusuf Pei. Ada. Ada. Makanya Ada. saya tanyakan seperti berjihad itu seperti apa? Makanya saya tanyakan demikian. Jadi kata Tapi jihad itu, jadi kata jihad itu Pak, luas maknanya. Seorang suami yang mencari nafkah untuk anak istrinya itu juga berjihad, berjuang dia di luar rumah. Nah kayak gitu. Habis itu membela negara kita. Kalau ke negara kita diserang, itu berjihad namanya. Nah hmm. gitu. Jadi apa arti jihad ini apa artinya, Bang? Arti jihad memperjuangkan sesuatu. Gitu. Apa yang akan kita tuju, memperjuangkan sesuatu. Berjuang. Oke. Itulah dulu Bang pertama karena kan saya dengar tadi percakapan abang itu tadi sama Bang Edis. Jadi kalau Hmm? saya ngambil keputusan itu kan Bang Edis kan bilang gitu benar. Kalau di kekristenan itu kebenaran kasih. Benar yang Nah, dibilang Bang Edis itu. apakah cuma kasih diajarkan di kekristenan, Pak? Iya, itulah kedatangan Yesus Kristus ke dunia. Yang lain-lain tidak ada diajari? Karena kalau menurut ketuhanan itu Bang Yusufi, kalau ketuhanan itu, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak mengetahui. Ya iya betul. Karena apa? Masa Karena apa Bapak, dikatakan demikian Bang Yusufi? Karena apa dikatakan demikian? Karena kalau udah tangan kanan memberi, tangan kiri mengetahui, berarti upah kita sudah ada di dunia ini. Upah kita udah ada Pak, di dunia ini. Pak, gini Pak, arti agama itu apa menurut Anda? Oh,
kalau agama ini itu kan organisasi itu. Bukan organisasi, agama dengan organisasi beda. Kalau menurut saya kalau agama ini kan termasuk organisasi. Bukan. Oh, arti kalau menurut abang lah dulu, abang Yusuf P. Kalau agama contoh ini ya, contoh. Ini bang Yusuf P kan Muslim. Ya. Apakah bisakah agama itu membawa kita ke kerajaan surga atau membawa kita ke surga? Kutanya dulu bang Yusuf P. Bisa. Alasannya coba tunjukkan abang. Melalui aturannya. Contoh bang, ini kan manusia yang kita nih bang. Berindividu. Contohnya kalau agama Muslim, apa semua masuk surga? Saya tanya dulu bang Yusuf. Iya, pasti semua Muslim masuk surga. Oh, jadi kalau udah begitu kata bang Yusuf, kalau menurut saya agama itu persekutuan. Agama ya agama, organisasi ya organisasi. Iya. Bisa bedakan Pak. Agama. A itu dari bahasa Sanskerta. A. Tidak gama itu Sanskertanya kacau. Agama artinya tidak kacau. Agama itu mengatur aspek hidup kita menyeluruh. Ya. Dari tutup mata sampai buka mata. Itu agama, aturan-aturan menuju keselamatan kepada Tuhan. Jadi kayak gitu. Oke, ini aku mengikut bahasa Bang Yusuf P dulu saya ya. Bang Yusuf P. Coba karena saya bilang Bang Yusuf P tadi agama itu bisa menyelamatkan kita untuk masuk surga. Bisa. Oke. Ikuti jalannya. Saya tanya dulu Bang Yusuf P. Saya tanya dulu satu Bang ya. Di agama Muslim kan poligami kan ada. Poligami betul ada. Ada. Jadi contohnya Bang, poligami ini untuk laki-laki untuk perempuan. Poligami laki-laki. Laki-laki. Contohnya, kalau contohnya Bang Yusuf, kalau laki-laki punya istri 2 atau 3, bahkan 3 atau 4, apa itu dibenarkan? Lah, kita kan punya aturan, Mbak. Makanya aturan agamanya kayak gimana? Contoh tadi Anda menanyakan, bolehkah kita? Kan kayak gitu, beristri lebih dari 1. Nah, lihat pandang ke dalam agamanya. Bahas agamanya itu pasti ada ayatnya, kayak gitu. Nah, berapakah batasan istri dalam Islam? Kan kayak gitu. Quran surah An-Nisa ayat 3. Nah tuh, fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Tuh. Jadi kamu senangi itu batasnya 4 aja. Itu pun kalau kamu mampu adil. Gitu. Kalau kamu kagak mampu adil, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, maka menikah 1 saja. Jadi Islam itu datang mengatur poligami. Coba lihat ajaran Anda. Ya, ajaran Anda tuh. Di dalam Bible. Daud berapa istrinya? 1000. Salomo berapa? 700. Abraham berapa? Ada yang mengatakan 2, ada yang mengatakan 3. Jadi poligami itu bukan di Islam. Tapi Islam mengaturnya. Mengatur, ada aturan gitu tentang masalah poligami. Gak boleh lagi seperti yang dulu-dulu gitu. Jadi Islam itu datang untuk mengatur. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kayak gitu. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu, termasuk poligami disempurnakan untuk apa? Diatur gitu. Gak boleh lagi seperti kayak Raja Salomo 1000. Jadi poligami itu hanya solusi, Pak.
bukan kewajiban dalam Islam, bukan kewajiban, hanya solusi. Seorang yang berumah tangga, ibaratnya berumah tangga, ternyata istrinya mandul, kan kayak gitu. Lalu suaminya berpoligami atas izin istrinya, boleh. Jadi poligami itu mengatur. Gak usah jauh deh Pak ya. Kenapa sih Bapak menanyakan tentang masalah poligami? Pak, gini, coba lihat sejarah ya. Dari Daud tuh ya, Daud. Atau Anda bisa buka kitab Anda. Matius 1 pasal 1. Di situ inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Daud punya berapa istri? 1000. Yang menurunkan Yesus itu istri keberapa? Ke-12. Jadi bersyukurlah Pak ya, Anda ada Tuhan sekarang gara-gara poligaminya Daud, gitu loh. Coba bentar dulu. Coba Nabi Daud tidak berpoligami dulu itu dengan Berseba. Nggak ada, Yoyakim nggak ada. Nggak ada. Kakeknya Yesus nggak ada, nggak turun, nggak ada. Terus Maria nggak ada. Terus Yesus pun juga nggak ada. Jadi ya silsilah Yesus itu pun dari hasil poligaminya Daud. Macam mana kau paham? Aduh, Tuhan kamu itu dari silsilah poligami. Andai saja Raja Daud itu tidak poligami, ya hari ini Kristen nyembah apa Pak? Nyembah apa? Aduh. Makanya Islam datang mengatur jangan sampai 1000 kayak Raja Daud dulu. Bahkan ditegaskan oleh Islam kalau kagak mampu, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Menikah satu saja. Makanya agama Islam itu mengatur. Nah, tuh. Udah bisa saya ngomong, Bang Ustadz, udah bisa saya ngomong. Silakan tanggapi. Oke. Karena apa, Tuhan Anda aja hasil dari nasab atau silsilah dari hasil poligami loh, gitu loh. Kakak punya mama tapi tak punya bapak. Ngerti enggak? Ngerti enggak yang saya maksud? Nggak ngerti saya. Nggak ngerti saya. Punya mama, dia lahir dan punya ibu tapi tak punya bapak. Dia lahir tak punya ibu tapi punya bapak. Gimana caranya? Makanya dia lahir tak punya ibu tapi nggak punya bapak. Laki-laki kah yang mengandung atau gimana Pak? Heran saya. Ini makin malam bapak ini makin ngaco rupanya. Astagfirullah, benar saya. Bukan kayak gitu Bang Yusuf. Dia lahir punya mama tak punya bapak. Dia lahir punya mama tak punya bapak. Terus? Ya. Kebanyakan saya lihat itu, kebanyakan saya lihat. Kenapa ada bisa kayak gini, Kak? Saya bilang karena saya nikah siri. Kenapa nikah siri? Karena saya istri ketiga. Terus? Jadi istri ketiga. Jadi kalau di dalam pemerintahan kita kan kalau namanya punya mama itu kan harus punya bapak loh, saya bilang. Jadi kalau nikah siri ini nggak masuk dalam pemerintah kita, saya bilang. Enggak, itu urusan administrasi namanya. Aduh, itu urusan administrasi negara kita mengatur, bukan aturan dari agama. Bedakan aturan negara dengan aturan agama. Harusnya kayak gitu.
Ini Bukan, ini dengar dulu Bang. ini Bang kayaknya bukan karbitan ini kearifan lokal dalam kekristenan ini. Makanya tadi saya tanya sama Bang Yusuf PI, apakah poligami itu ada di agama kita Muslim? Ada, kata Bang Yusuf Ada tadi. mengatur poligami. Iya, oh mengatur. Jadi karena dalam Mengatur, nggak boleh pengaturan, lagi kayak dulu. eh, coba dulu Bang Yusuf ya, kita ini kan berdiskusi nih ya, berdiskusi dengan Iya. akal yang sehat. Ini saya dapat ini, makanya saya tanya kembali sama ya Bang Yusuf ini, saya tanya kembali. Iya. Kenapa di dalam Pak, gini, tapi Pak saya mau tanya sedikit. Apa rasanya Pak ya ketika Anda menyembah Tuhan hasil poligami? Itu enggak mengerti enggak ngerti saya apa yang dikatakan Bang Yusuf. Anda kan menyembah Yesus tuh, ya. Betul? Ya. Ya. Iya, gimana perasaan Anda Tuhan Anda itu hasil dari poligaminya Daud? Bukan kayak gitu cara pandangnya Bang Yusuf. Bukan kayak gitu cara pandangnya. Artinya apa? Poligami ini penting bagi Kristen, Pak. Penting. Di Enggak Kristen penting, Mbak. Kalau buat penting kami, poligami Pak. itu. Karena Sam- apa? Tanpa poligami, Kristen nggak ada Tuhannya. Itu kan menurut Bang Yusuf. Itu kan menurut Bukan Bang menurut Yusuf. saya. Itu menurut sejarah. Itu kan dari perkataan Bang Yusuf. Bukan menurut gini. saya, menurut sejarah. Karena sedemikian saya tahu Pak Bang Yusuf, di kami agama Kristen yang namanya poligami tidak ada aturannya buat kami. Tidak ada aturannya. Nggak usah poligami, Pak. Nikah pun nggak ada aturannya di tempat kalian, Pak. Macam mana? Nggak usah poligami, nikahnya aja nggak ada aturannya. Macam mana ya? Kalau udah kayak gitu perbicaraan kita Bang Yusuf, aku dengan segala hormat lah saya izin turun lah ya. Kalau udah kayak gitu, karena Ya, saya baik. nggak mau berbicara dengan bahasa kekanak-kanaan, nggak mengerti saya itu. Nggak ngerti saya berbahasa dengan kekanak-kanaan. Saya bertanya dengan Terserah. sejujurnya dengan Bang Yusuf. Saya bertanya kenapa? Saya bertanya itu karena siswi yang pernah saya dapat di lapangan. Itu Pak. Jadi apa kata saya gitu ya? Yang saya sampaikan tadi seperti apa ya? Bahwa Tuhan umat Kristen ya itu berasal dari hasil poligaminya Daud sampai menurunkan Joakim, Maria dan Yesus. Andai tidak ada poligaminya Daud, hari ini tidak ada Tuhan Kristen. Entah bagaimana nasib kawan-kawan kita Kristen kalau nggak ada poligami gitu loh. Ya. Itu kan menurut bahasa Bang Yusuf. Kalau Bang Yusuf berbicara, itu hak dan kewajiban Bang Yusuf. Kalau kami berbicara dengan saya sendiri, di dalam kami kekristenan itu tidak ada namanya di situ ada poligami. Jatuh, Ya tidak iya. ada. Ya iya, Tidak karena Kristen itu bukan ajaran dari Tuhan, Pak. Kami, Tidak ada. karena pernikahan Bukan kami di ajaran Kristen dari Bang Tuhan. Yusuf sakral. Sehidup semati, baik pun sehat, baik pun sakit, kami sehidup semati. Itu sakral. Ya iya, aturannya kayak gimana? Sehidup semati itu kan Pak, ayat larangan cerai kan, bukan larangan poligami. Ya iya. Beda. Makanya tidak diperbolehkan poligami Bang. Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Iya, tidak diperbolehkan punya istri dua. Coba Bang, coba dulu ini Bang Yusuf. Ini laki-laki kan? Coba Iya. kamu Bang Yusuf, mau nggak kamu suami ketiga dibuat perempuan? Beda fitrah. Enggak, coba saya tanya dulu dengan isi hati dalam yang Bang Yusuf dulu. Ada perempuan cantik, ini kayak bidadari. Abang dibuat suami ketiga, mau nggak? Nggak ada ininya ya. Gak ada kayak kolerasinya. Gitu. Iya, korelasinya nggak ada gitu loh. Itu aja nggak bisa dijawab Bang Yusuf. Coba abang dulu sama dengan perempuan Bang. Kalau perempuan itu kita buat dengan istri pertama, istri kedua, istri ketiga, mau nggak dia itu? Nggak mau Bang. Siapapun dari isi hati yang dalam tidak akan mau.
Tapi karena ada faktor ekonomi, ada faktor ini, ya bisa saja yang dikatakan Bang Yusuf. Tapi coba dulu abang saya tanya, abang laki-laki kan? Coba mau nggak abang itu dibuat suami ketiga? Saya tanya dulu. Dibuat perempuan suami ketiga. Iya. Korelasinya apa? Kan abang kan laki-laki. Iya, saya laki-laki. Karena bang, kalau malam lawannya terang. Kalau Terus? malam lawannya terang. Jadi kalau kita laki-laki, bisa kita punya istri 4 kata abang tadi. Apakah perempuan itu Banyak punya suami aturannya. 4? Bisa Banyak nggak? banyak aturannya, banyak aturannya. Coba Mungkin dulu bisa bang. Apa perempuan itu bisa nggak bang punya suami 4? Saya tanya dulu abang. Enggak Izin boleh masuk, Tak? perempuan. Oke, Tat. Gini Bang, jadi di dalam Islam itu poligami boleh, Ya. tapi poliandri nggak boleh. Kenapa kok poliandri nggak boleh? Ini Ya. kita tunjukkan datanya ya. Jadi gini Tunjukkan Bang, datanya, Ustaz. gini Bang. Ini misalnya suami, zauj, ya, zauj, suami punya istri 2 misalnya. Kalau di Islam kan 4 kan, ya. Nah, ini zaujah. Jadi 4, 1, 2, 3, 4. 4. Nah, misalnya ini punya anak dari sini, anaknya siapa? Ya anaknya ini. Karena abin itu kepada suami, kepada cowok. Bapaknya. Ini kepada ini tetap anaknya ini kepada ini tetap. Nah, tapi kalau dibalik, Pak, dibalik nih, ini istri. Istrinya laki, suaminya banyak. Mana Kalau ayahnya? istri seperti ini punya 3 saja, ya, ini suami. Ketika ini Punya kumpul anak. dengan ini anaknya siapa nanti? Lahir anaknya siapa? Karena benih ini masuk, benih suami kedua masuk, benih suami ketiga masuk. Maka nanti ketika punya anak jadi suami yang siapa? Kan nggak ketemu nih. Yang mana? Nah, itulah makanya di dalam Islam ada yang namanya hifdzun nasli. Nasli itu apa? Menjaga keturunan. Jadi gini, Pak. Islam itu tidak melegalkan poligami selegal-legalnya, tidak, Pak. Tidak. Jadi Islam itu tidak pernah menarasikan poligami itu legal banget, enggak. Tetapi Islam datang itu membatasi. Dulu sebelum ada Islam, Pak, poligami itu gak ada batasnya. Dulu ada sahabat Nabi namanya Ghailan. Ya, Ghailan Ats-Tsaqafi. Dia dari Yahudi, Pak. Ghailan Ats-Tsaqafi ini punya istri 10. Nah, ini istrinya 10, Pak, awalnya. Dia orang Yahudi. Ya, punya istri 10. Setelah Ghailan ini masuk Islam, apa kata Nabi? Amsik arba'an. Amsik arba'an, pilihlah 4 dan ceraikan yang 6. Yang 6 disuruh ceraikan. Nah, berarti Islam datang ini bukan melegalkan, tapi mengurangi. Karena dulu sebelum datang Islam, poligami aturannya nggak ada. Buktinya Yakub, Pak. Yakub yang melahirkan 12 suku Israel. Yakub itu punya istri 4, Pak. Bayangkan, Yakub itu istrinya ada 4. Nah, dari istri 1 lahirlah yang namanya Yusuf dan Bunyamin, ya, bin Yamin. Dari istri 1 lahirlah Yehuda, lahirlah Lewi, Lawi, dan lain sebagainya. Nah, dari Yehuda ini turunlah suku namanya Yahudi. Nah, Yakub punya istri 4, tetapi Pak, di dalam Bible tidak pernah dinarasikan Yakub ini berdosa sebab poligami. Ada enggak? Berdosa sebab poligami. Ada enggak? Enggak ada. Abraham, Pak. Abraham itu anggaplah 2 istrinya. Yang satu namanya Sarah, yang satu namanya Hagar. Pernah enggak Tuhan mengatakan, wahai Abraham, kamu telah berdosa karena melakukan poligami? Enggak ada. Ada enggak Tuhan menyuruh Abraham menceraikan salah satunya? Enggak ada. Ada enggak ayat di dalam Bible menyuruh Yakub untuk menceraikan salah satu istrinya? Enggak ada juga, Pak. Atau bahkan Daud
yang istrinya 1000, Pak. Apakah Tuhan pernah menyuruh Daud untuk menceraikan istrinya? Enggak. Sehingga di dalam Bible, Pak, di dalam Alkitab, itu ayatnya berbunyi dipersatukan. Ayatnya itu dipersatukan. Kalau dipersatukan dalam satu, itu larangan cerai namanya. Bukan larangan nambah. Larangan cerai, Pak, dipersatukan ini. Kalau sudah dipersatukan, tidak boleh dipisahkan. Itu larangan cerai. Nah, larangan nambah ini nggak ada. Nambah istri nggak ada. Ada nggak larangan nambah istri, Pak, di dalam Bible? Larangan secara tegas nambah istri nggak boleh. Ada nggak? Kalau ada larangan nambah istri, saya malam ini akan poligami, Pak. Saya akan poligami malam ini. Kalau ternyata ada nih larangan menambah istri, wah, saya langsung poligami nih malam ini. Gimana? Ada nggak larangan nambah istri, Pak? Coba cari ayatnya, saya tunggu sampai Yesus turun lagi. Fadol. Iya. Bukan kayak gitu, Pak. Kan saya tadi Bang Yusuf. Kan gini, Bang. Karena saya kan orang awam juga. Saya nggak perlu banyak lebar, Bang. Ini dari ini anak ini sampai bla 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 sampai ke bawah. Gini, Bang. Saya tanya dulu, Abang. Ini sesuai perkataan Abang ini. Saya berbicara. Tidak mau saya di luar dari siapa. Coba, Bang. Laki-laki sama perempuan sama nggak derajatnya di hadapan Tuhan? Sama dalam hal amal, sama. Amal ya. Oke, sama kata Abang kan. Kenapa saya tanya tadi kembali? Kayak gitu, Bang. Kenapa? Kenapa saya tanya tadi bagus-bagus, Bang? Kenapa ada nggak poligami di agama kita Muslim? Ada, kata Bang Yusuf. Ya. Oke, aku terima. Dan saya tanya kembali, apakah seorang perempuan itu punya suami 4? Atau saya bilang tadi, maukah enggak Bang Yusuf dibuat suami ketiga, saya bilang. Lah, kalau ada dalilnya mau, ada nggak dalilnya? Tapi kata Kita Abang kan tadi beragama ikut Tuhan, Bang. Kalau Bang. dalilnya ada, istri boleh bersuami 2, ada nih dalilnya. Ya kita nggak boleh menentang dong, kan aturan Tuhan. Kan saya tanya tadi Abang, laki-laki sama perempuan sama enggak di hadapan Tuhan atau di mata Tuhan? Dalam hal amal sama, Bang. Sama. Jadi makanya saya tanya kembali sedemikian, karena apa? Saya tanya sedemikian. Kenapa? Guys, kita kan laki-laki, Bang. Laki-laki. Oh iya, saya bukan boti, Bang, laki-laki. Coba Bang dibuat kita suami kedua atau suami ketiga, terima nggak Abang? Lah kalau ada dalilnya, terima. Iya. Lah kita kan ikut Tuhan, Bang. Aturan kita kan ikut kitab suci kan. Kalau di kitab suci nggak ada, kok kita ikut? Nggak boleh lah. Ada nggak dalilnya? Abang aja nambah istri nggak ada dalilnya yang tidak memperbolehkan. Ada nggak dalilnya nambah istri haram? Nggak ada di dalam Bible. Yang ada prakteknya Yakub poligami, Abraham poligami, kemudian Daud poligami, Salomo poligami, semuanya poligami. Coba saya tanya kembali, Bang. Kalau di dalam agama Muslim ada nggak dalilnya punya istri 1 atau 2, ketiga, keempat? Tadi dibacakan di surah An-Nisa sama Ustaz Yusuf. Oke, ada kata Abang kan? Ada. Kata Abang. Jadi seandainya saya ini kan contohnya seorang kita Muslim. Seorang kita Muslim. Ini kan istri saya contohnya. Aku mau menikah. Apakah kalau diizinkan atau tidak diizinkan berdosa enggak? Lah, izin itu bukan atas istri, Bang. Izin itu atas perintah Tuhan. Kok malah izin ke istri? Gimana sih? Berarti tak pernah minta izin sama istri bisa? Bisa. Oh, gitu cara. Lah, Bang, kita beragama ini ikut aturan Tuhan apa enggak? Jadi ikut perasaan istri, abang beragama ini ikut perasaan istri atau ikut perasaan Tuhan? Coba Bang, aku tanya lagi Bang ya. Contohnya sendiri istri Bang, jawab pertanyaan saya. Saya. Abang beragama ikut aturan Tuhan atau perasaan istri? Aturan Tuhan. Nah, sekarang ketika Tuhan membolehkan poligami, ya, lalu istri gak memperbolehkan, abang milih Tuhan apa milih istri? Kalau untuk menikahnya Bang, aku gak berat saya menjawabnya. Bingung kan? Aku
Karena gini kan, bang, akhirnya makanya kan. saya tanya sedemikian tadi sama abang, laki-laki sama perempuan sama enggak derajat di mata Tuhan? Sama bang, sama. Cuma Jadi Tuhan, jikalau Tuhan sama ini bang, berarti di antara dua individu ini tidak ada yang terbebani bang, tidak ada yang terbebani. Itu maksud Nah, kita. makanya di Al-Quran itu syaratnya poligami harus adil bang. Kalau istri pertama dikasih nafkah 100.000 per hari, istri kedua juga harus 100.000. Kalau istri pertama dikasih rumah, istri kedua juga harus dikasih rumah. Begitu harus adil lah. Kalau nggak bisa adil satu saja, gitu. Satu aja. Satu aja. Itu aturan. Kalau abang takut sama istri, itu namanya abang adalah suami yang solihah. Bukan suami yang soleh. Suami solehah berarti abang ini, bukan suami soleh berarti. Suami soleh itu adalah suami yang berani memimpin, bukan dipimpin. Jadi kayak gitulah dulu bang ya. Aku dengan segala hormat aku izin turun lah dulu ya. Jadi kalau kayak gitu aku cuma bertanya itu aja bang ya. Oke ya, kita kan menghargai, hormat menghormati bang ya. Aku pun Siap. tadi secara hormat saya datang ke sini. Siap. Saya pun keluar dengan secara hormat ya bang ya. Izin malam bang ya. Oke. Ya.